Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita rupanya sudah sampai di Kitabuz Zakah, bicara tentang fadilah dan ancaman fadilah zakat, maksudnya keutamaan membayar zakat dan ancaman bagi mereka yang meninggalkannya. Ini kita di penghujung bulan Sya'ban, kemudian di 1-2 hari berikutnya kita ketemu di bulan Ramadan, dan biasanya di akhir Ramadan kita di woro-woro diberitahu, semangati untuk mengeluarkan harta yang harus kita keluarkan, baik itu dalam bentuk zakat fitri maupun zakat mal. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang hukmu mani'aiha, hukum meninggalkan zakat. Bagaimana kalau orang punya kewajiban mengeluarkan zakat tapi tidak dikeluarkan? Sebelum saya masuk pembahasan, ada ayat Al-Quran. Dulu pernah saya bahas surat Al-Munafiqun, ya. Jadi di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian
supaya mengeluarkan infak. Maksud dari infak di sini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu adalah harta zakat. Beliau mengkaitkan orang yang menolak membayar zakat ya, dengan ayat ini dianggap sebagai orang yang nanti akan minta rojaah itu nomor minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia sebagai sebuah bentuk penyesalan. Kita coba buka ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keliru ini. Kita buka ya. Ada bukulmu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang warna hijau ayatnya, ayat yang nomor 10. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah atau keluarkanlah infak, mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang sudah kami berikan kepada kalian. Keluarkanlah infak dari sebagian harta yang sudah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian al-maut, kematian. Nah, pada saat itu, sebelum datang saat seperti itu, kemudian fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib,
pada saat seperti itu kemudian orang akan berucap, ya Tuhan, seandainya saja Engkau akhirkan saya, Engkau beri penangguhan saya ila ajalin qarib, untuk waktu yang sebentar saja, fa as-saddaqa, maka saya akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan saya akan menjadi orang yang saleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini riwayatnya ya, misalnya ya. Ada banyak ini, nanti dikutip juga di beberapa tafsir apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Terkait dengan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, ini yang saya blok ini ya. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yamutu, yang nanti mati, walam yu'addi zakata malihi, dan belum menunaikan kewajiban zakat atas hartanya, walam yahujja, juga belum berhaji, illa sa'alal qarrah, kecuali pastilah orang tersebut akan memohon al-qarrah. Dalam riwayat yang lain disebut ar-raj'ah, ya, kecuali nanti orang itu akan minta dikembalikan, minta diberi penundaan, minta diberi waktu penangguhan. Jadi jadinya Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas nih ya, memang bukan sabda Nabi SAW langsung, tapi tafsir dari ayat ini disampaikan langsung oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, tidak ada orang yang nanti mati belum menunaikan zakat, belum menunaikan ibadah haji, kecuali dia nanti akan meminta penundaan, minta untuk dikembalikan ulang sebentar. Kan gak enak. Siji, bab zakat kita itu belum selesai belajar menghitungnya, kecuali zakat fitri. Nah, zakat fitri tahun itu kan gampang perhitungannya. Tapi kalau zakat mal kita itu belum sempat belajar sampai selesai. Nopo sih ketentuannya, kula niki masuk wajib nopo boten, itu kadang-kadang kita tuh belum selesai. Katakanlah mantun niku jenengan atau kita itu menyimpulkan, ya saya ini mampu, terus ngitungnya ya opo, itu juga belum. Karena bab ini itu nanti dibahas agak rinci di kitab ini ya. Tapi memang biasanya kula panjenengan ngaos niku ngapunten. Ngaji itu ngaji fikih niku mentok tutup bab salat balik maneh. Bab salat maneh. Kalau ngaji sing ngaji biyen napa jenenge wis ganti wong, bab zakat dereng sempat. Hampir begitu. Makanya saya, apalagi di masjid-masjid Muhammadiyah, masjid-masjid kita, saya itu mendorong supaya ngaji fikih niki bahas secara runtut, berurutan. Tapi memang butuh waktu lama, mboten saged sebentar. Karena kewajiban bagi kita itu sesungguhnya tentu yang paling dasar itu sholat.
Tapi kemudian ternyata ada bab-bab berikutnya yang belum kita pelajari. Ya. Ada kecenderungan itu tadi. Pertama, ngaji kita itu tematik. Nah pun tematik kita itu lompat-lompat, selalu bicara tentang persoalan masalah yang sedang terjadi, menarik untuk dibahas. Ya bagus, supaya kita bisa merespon persoalan yang sedang terjadi. Tapi yang urut begini, apalagi ngaji bab fikih, itu ya tetap perlu, karena itu dalam kajian yang sifatnya rutin, baik itu tafsir maupun itu fikih, itu kita bahas secara runtut meskipun harus lama. Mungkin kalau ngaji tafsir itu mulai surat Al-Fatihah nanti surat An-Nas entah 10 tahun baru selesai, yang begitu. Ya. Ada banyak ayat yang kita tidak pelajari, isinya tidak kita gali, yang kita ketahui ya yang terkait dengan situasi-situasi terakhir, dicomot sini, comot sini, comot sini. Termasuk bab ini, gitu. Ini kan babnya bab fikih. Ya memang butuh sabar. Di antara pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kajian agama, baik itu Al-Quran maupun termasuk ini fikih, ya itu memang ada pembahasan yang kita sukai, ada pembahasan yang kita tidak sukai. Pembahasan yang kita sukai karena kita sering untuk bersinggungan dengan pembahasan tersebut, membahas tentang kunut, apalagi sebentar lagi tentang puasa, ya tentang tarawih. Itu kan karena kita memang ketemu, gitu ya. Siap tadi nek wis bahas niku ketemu wong liya sing beda niku rumangsa siap. Gitu ya. Siap. Sementara seperti zakat ini nyambut gawe sik sono wae bahas zakat, gitu ya. Kita tidak pernah menyiapkan diri bahwa kita itu adalah orang yang mampu, jadi akhirnya enggak dipikir gitu. Nah termasuk yang didengar oleh orang ketika Ibnu Abbas mengatakan hal ini, orang yang mati padahal dia belum menunaikan zakat, belum berhaji, pasti nanti getun, menyesal, dan ketika akan kematian dia akan meminta karroh, meminta penundaan, minta dikembalikan ulang meskipun sebentar saja. Mendengar itu orang-orang memberi komentar, ya Aba Abbas, la tazalu ta'tina bisyai'i la na'rifu. Sampai niku mesti ya bawa pembahasan yang kami itu nggak pernah dengar sebelumnya. Sampai niku bahas ngono iku tekon diri, wong liya kamu sing ngomong ngono, sampean kok ngomong ngono. Qala Ibnu Abbas menjawab, fa ana aqra'u 'alaikum fi kitabillah. Saya bacakan kata Ibnu Abbas. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Saya bacakan kepada kalian, ini ayatnya. Jangan dikira saya mengada-ada, kata Ibnu Abbas. Karena dalam persepsi kita, orang yang nanti matinya itu dalam keadaan menyesal, getun, ingin kembali, ingin
ditunda dan ingin dikembalikan sebentar saja, itu hanya orang kafir, orang munafik. Nanti ayatnya ada sendiri. Memang orang kafir itu nanti akan minta penundaan, penangguhan, gitu ya, menyesal. Orang yang menyesal mesti ingin ada perpanjangan waktu sebentar. Nah, orang itu membayangkan orang beriman tidak akan menyesal. Keliru, kata Ibnu Abbas. Ini ayatnya surat Al-Munafikun ayat 10. Ayat 9-nya itu seruannya kepada orang iman. Wahai orang yang beriman, jangan sampai kalian itu dilalaikan oleh harta dan anak-anak kalian. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jadi orang beriman itu juga bisa lupa, lalai, ya, nggak kepikiran untuk mengingat Allah karena sibuk ngurusi anak, sibuk ngurusi harta. Kemudian ayat yang nomor 10 itu ditekankan. Maka berinfaklah kalian, keluarkan infak kalian. Nah, ini kata Ibnu Abbas, infak ini sedekah. Kalau sunnah ya nggak mungkin. Nah, sunnah boleh dikeluarkan, boleh nggak dikeluarkan. Nah, karena ini ancamannya orang itu akan menyesal, minta dikembalikan. Berarti infak yang dimaksud di sini adalah infak dalam bentuk zakat. Yang dikeluarkan itu sedekah yang wajib, gitu. Wa akum minas sholihin maksudnya haji, begitu. Ini beberapa redaksi agak berbeda ya. Jadi redaksinya ada yang lebih lengkap di bawah ini, ya. Wah, yang di sini itu agak lengkap. Kata Ibnu Abbas, ma yamna'u ahadukum idza kana lahu malun yajibu alaihi fi zakat ay yuzakki wa idza ataqa al-hajja ay yahujja min qabli ay ya'tihi al-maut fa yas'alu rabbahu al-karra fala yu'taha. Nah, ini. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang enggan melakukan, sudah punya harta, punya kewajiban bayar zakat, tidak berzakat, sudah punya kemampuan, kewajiban istitoah melaksanakan ibadah haji, tidak melakukan haji, ya, kecuali ketika menjelang kematian dia akan meminta al-karrah dan tidak dikabulkan oleh Allah. Maka faqala rajulun ama tattaqillah, ini kalimatnya rada kasar. Ama tattaqillah yas'alul mu'min al-qarrah. Duh, sampai niku mbok sing wedi nang Gusti Allah. Ibnu Abbas, mosok ono apa iya orang beriman kok meninggal minta, saat akan meninggal minta penundaan? Qala na'am, iya pasti. Saya akan bacakan untuk kalian Qur'anan, satu bacaan Al-Qur'an, dibaca ayat ini. Seorang itu wong Indonesia. Bab zakat kapate paham, bab haji ngantrene dawa. Gitu ya. Bab zakat, orang yang melaksanakan ibadah haji itu kan mestinya selesai zakatnya juga sudah dibayar itu. Orang termasuk orang mampu itu. Kadang-kadang belum tentu ya. Kadang memang ada orang yang mengumpulkan gitu ya, uang ya, hanya untuk membayar haji bisa jadi. Tapi secara umum rata-rata kan orang mampu gitu. Itu harusnya zakat juga sudah selesai urusannya. Nah, ini tentang kewajiban bayar zakat itu. Di Indonesia ini bab zakat pernah saya sampaikan potensinya besar tapi belum terrealisir banyak. Bab haji niku antriannya panjang ya. Akhirnya sebagian gak mau ngantri akhirnya gak daftar katanya. Eman gitu ya.
Atau sekarang dilupakan umroh, yang paling banyak itu sekarang umroh. Umroh itu hampir tiap hari mungkin ya di Juanda itu terus. Juanda itu tiap hari. Cuma ya gitu, karena ini amalan yang tidak dipelajari, ya pokoknya melok mawon. Nah ini pentingnya. Umroh itu kan, ibadah haji itu kan nggak banyak dipelajari. Ya, kecuali nek pas kate budal tok niku ya. Niku kan ada manasik, mungkin kalau manasik umroh tuh nggak sering. Sebagian KPIH itu ya biro travel itu ya cuma sekali, langsung praktek teori sama prakteknya langsung di tempat. Kalau di tempat kita di Jabal Nur itu manasik umroh itu bisa 2-3 kali. Ya, prakteknya ada, teorinya ada. Teorinya bisa 2 kali di tempat kita. Kalau sampai ikut di travel lain, boten pokoknya daftar tok pokoknya. Daftar, apakah ada manasiknya belum tentu. Kalau ada manasiknya itu sekali saja. Sampai bayang loh, ikut melakukan ibadah, nggak usah ngomong umroh yang panjang. Ya, sholat ya. Wes pokoknya aku ada belajar delok sampean tok, saya sampean bayang loh, iki kira-kira yakin nama boten hasilnya. Sholat ya belajar. Ngibut muni nopo, Allahu Akbar. Coba kalau nggak dipelajari, yakin apa boten? Iki wis bener apa enggak? Apalagi manasik umroh, yang itu kan dikerjakan dalam durasi. Kalau itu dikerjakan langsung ya, itu paling tidak ya sehari lah. Ya. Nah, zaman biyen itu mulainya sekarang, nanti masuk kota Mekahnya bisa beberapa hari lagi. Kalau sekarang enggak, sekarang bisa masuk langsung katakan paling pendek 1 hari. Hari itu ihram di mikot, hari itu juga langsung ke posisi ke Masjidil Haram. Hari itu selesai, paling enggak 1 hari. Kita mengerjakan ibadah selama 1 hari terus mboten enten bekali kira-kira ya tolak delok. Ya. Secara fikih bisa jadi ya sah, padha mek Jumatan pokoke teko ngrungokno sah. Tapi secara nilai ya, apa yang kita lakukan sebagai ibadah niki yo itu belum. Di kita itu problemnya begitu. Yang umroh terus sebagian itu memang hanya bisa melaksanakan sekali atau 2 kali, tapi ya gitu, wis pasrah. Kalau sudah pasrah, ya berarti penentuannya adalah dalam memilih pembimbing, KPIH. Kalau pembimbing itu nanti lebih terbatas lagi pembimbing itu. Saya bawa orang 35 misalnya. Nah, yang harus saya lakukan kan saya anggap semua orang itu sudah ngerti teori dasarnya semua. Kan ngoten. Napa 35 itu bisa kita pandu satu persatu terus ketika hanya ada di perjalanan, nggak ada bekal sebelumnya. Tentu nggak bisa. Tawaf baru sakutaran saja sudah pecah-pecah sudah. Ya, nggak bisa. Kalau sudah bisa terus sampai tolak tur kosong sampai kan gitu. Nah, itu harus dipilih gitu. Kalau nggak pilih nggak bisa. Ya, ikut mutawif, ikut pembimbing. Ikut pembimbing ya itu tadi. Kalau sekarang ikut travel tuh mesti kok paketnya sudah jelas, ada umroh 1, umroh 2, umroh 3 itu mesti ya. Pertanyaannya ya kita pahami begitu atau tidak gitu. Pokoknya mail kok Ustaz terus daftar terus ya. Umroh 1, umroh kedua, umroh ketiga. Sampai bingung. Baik, itu tentang zakat dan haji ini bab dalam kajian-kajian fikih kita tidak selesai dibahas, kecuali bahasnya wis sik nang pondok. Sementara
ketika ini dibahas di pondok, anak-anak pondok ya belum waktunya bayar zakat, belum waktunya melakukan ibadah haji. Sementara kalau panjenengan yang tidak di pondok, ya wis wayahe bayar zakat gak ngerti hukume, wis wayahe budal haji ya gak tahu belajar manasik haji. Itu kan problem. Kalau sholat otomatis sholat itu ini ya. Jadi yang disampaikan Ibnu Abbas ini peringatan bahwa memang zakat itu salah satu kewajiban yang cukup apa ya, fardhu kedua setelah sholat ya. Ibadah yang diwajibkan oleh Allah dengan status kewajiban utama setelah sholat. Tapi itu tadi tidak banyak yang mempelajarinya. Nah, kita lanjutkan hukmu mani'iha, hukum orang yang tidak mau membayar zakat. Az-zakatu minal faraid allati ajma'at 'alaiha al-ummah washtaharat syuhratan ja'alatha min daruriyatid din bihaitsu law angkara wujubaha ahadun kharaja 'anil islam wa qutila kufran illa idza kana haditsu 'ahdin bil islam fa innahu yu'zaru li jahlihi bi ahkamihi. Jadi zakat itu termasuk fardhu, kewajiban-kewajiban yang disepakati oleh umat Islam. Sepakat umat Islam ini menyatakan bahwa zakat itu adalah fardhu utama, kewajiban utama. Saking sepakatnya zakat ini sudah masyhur, termasuk salah satu urusan agama yang paling penting. Dimana kalau ada seseorang mengingkari kewajibannya, dia bisa disebut sudah keluar dari Islam dan bisa diperangi dalam status sebagai orang yang kufur terhadap agama. Yang dua kesimpulan terakhir dianggap keluar dari Islam, ya, terus boleh diperangi karena dianggap kufur, itu sudah pernah terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena memang mengeluarkan zakat itu mungkin aku nyebut gawe olehku dhewe kok kate dipajeki kan gitu ya. Itu kan biasanya begitu sudut pandangnya. Pada masa Rasulullah SAW, kewajiban itu sudah eksekusi ya, melalui juru pungut. Karena pada saat itu terkait dengan peperangan yang juga di dalamnya membutuhkan pembiayaan zakat, oke. Karena saat itu peperangan yang dialami umat Islam itu arahnya adalah menang, maka orang-orang kaya yang ada pada saat itu tidak berani menolak membayar zakat. Lebih-lebih karena ada figur Nabi Muhammad SAW yang dianggap sudah mentok orang melawannya, betul sakit dilawan pokoknya. Maka ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq menggantikan, orang mulai berpikir, piye ono Nabi, saiki gak ono. Ya. Orang mulai menolak membayar zakat. Itulah yang kemudian dilakukan oleh sebagian kabilah, sebagian keluarga, sebagian kelompok masyarakat, sebagian kampung kalau sekarang. Moro nang Abu Bakar. Abu Bakar kalau ngakoni jenengan sebagai khalifah, tapi saya izin tidak mau membayar zakat. Sholat saya masih akan sholat, zakat boten nih kalau nyambut kayak dewe kok sampean jalui gitu. Ada yang langsung menyatakan begitu. Oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak bisa, harus, kalau enggak perang gitu ya, sampai saya tumpas gitu. Sebagian sahabat Abu Bakar As-Siddiq termasuk Umar bin Khattab niku napa nggih agak terpengaruh eman
ini loh umat Islam lo baru mengawali kekuatannya, si kait kuat kok sudah mau pecah. Umar mau diakomodir saja yang seperti itu ya. Sebagian sahabat yang lain juga begitu, kok jangan keras-keras Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, siapa yang ingin memisah antara sholat dengan zakat, dalam pandangan Abu Bakar, dalam kesimpulannya Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah SAW saat itu, ayat tentang sholat itu selalu gandeng dengan zakat. Siapa yang mau memisah, saya tumpas, gitu kan. Nah, itu oleh karena itu di sini simpulkan, sudah bisa dianggap keluar dari Islam. Karena itu salah satu kesimpulan yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq, wa qutila kufran, dan bisa diperangi, boleh diperangi dengan status sebagai orang yang kufur. Kecuali kalau orang itu hadithu ahdin bil Islam, kecuali orang itu baru masuk Islam, dereng ngerti, guys, oke lah sebentar. Ya, lijahlihi bi ahkamihi, karena dia dianggap tidak tahu tentang hukum-hukumnya. Amma man imtana'an adaihi ma'atiqadihi wujubiha fa innahu ya'samu bimtina'ihi. Adapun yang enggan membayar zakat padahal dia itu yakin bahwa zakat itu wajib, orang tidak mau bayar tapi dia masih yakin zakat itu wajib, fa innahu ya'samu bimtina'ihi, dengan keengganannya membayar zakat maka dia bisa dianggap berdosa. Duna ayyukhrijahu dzalika 'anil Islam, meskipun itu tidak sampai membuatnya murtad, gitu ya, gampangnya. Tidak dianggap keluar. Sampean yakin apa mboten? Bayar zakat itu wajib, yakin. Kok gak bayar? Nggih rada males, nah, gitu ya. Rada eman kula mosok ngoten, nah, gitu ya. Kalau ada orang yang secara keyakinan itu menganggap zakat itu wajib, tapi dia tidak mengeluarkan, ya tidak sampai masuk kategori orang yang murtad, tapi termasuk orang yang berdosa. Wa 'alal hakim, bagi orang yang seperti ini diberi kewenangan kepada hakim, kepada penguasa, kepada juru pungut, ayyakhudha minhu qahran wa yu'azzirhu, untuk dipungut harta zakatnya secara paksa dan diberi takzir. Takzir itu hukuman fisik. Ya, dihukum lah, mau di penjara, mau ya apa. Lo itu yang menolak bayar zakat. Nah, kita kan karena tidak kita pelajari, terus gak mau tahu, potensi zakatnya besar, tidak terbayar, sudah gak ada yang ini, gitu kan? Bahkan kalau dalam mazhab Ahmad Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i yang qadim, yang dulu, ya, harus diambil plus dikasih hukuman nisfu malihi, setengah hartanya juga diambil. Uqubatan lahu, sebagai sebagai uqubah, sebagai sanksi. Sanksi ini hartanya disita setengah. Mriki sing korupsi ae kate nyitae bulet aja ya. Sadurunge disita pun gampang dititipno kono. Kewajiban pajak juga begitu. Daripada perusahaan itu mengeluarkan pajak, misalnya nilainya 1 miliar, mendingan tak keluarkan 500 juta, tak dum nanggone juru pungut, kan gitu ya. Juru pungutnya iko aman, bayarnya 50 tapi aman, terus
nyangoni sing liyane enggak sampai 1 miliar. Itu kan praktek-praktek di ini ya, di dalam kehidupan kita itu kan yang seperti itu tuh ada. Ya, ngakali begitu itu kan banyak. Kata Imam Syafi'i ya sita separuh sebagai sanksi. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, fi kulli ibilin sa'imah fi kulli arba'ina ibnatul labun la yufarraqu ibilun an hisabiha man aqtaha mutajaran falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhiruha wa syatara ma'lahu azmatun min azmati rabbina tabaraka wa ta'ala la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un. Jadi setiap ekor unta itu sudah ada kewajiban zakat ya. Apalagi kalau sudah mencapai 40 ekor, zakatnya juga semakin banyak ya. Siapa yang membayar ya dia akan mendapatkan pahala membayar zakatnya. Tapi siapa yang tidak mau, kami akan ambil dan kami akan sita setengah hartanya ya, merupakan ketentuan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Meskipun keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat ini disebutkan ya tidak boleh ikut memakan, tapi itu harus diambil kata Rasulullah SAW. Dari situlah kemudian riwayat inilah kemudian Sinten Imam Ahmad, Imam Syafi'i berpendapat ya bukan hanya diperintah membayar, tapi juga ada penyitaan. Tapi walau imtana'a qaumun an adaiha ma'atiqadihim wujubaha wa kanat lahum quwwatun wa mun'atun fa innahum yuqataluna 'alaiha hatta yu'tauha. Yang kedua, kalau ada orang yang enggan menjalankan membayarkan zakat, tetap punya kewajiban, tapi dia tetap punya kekuatan untuk untuk menjaga, memproteksi, bahkan mungkin bayar preman, bayar apa gitu ya, supaya ini tidak disita. Fa innahum yuqataluna 'alaiha hatta yu'tuha. Maka kelompok yang demikian ini bukan saja harus diberi putusan tadi itu sanksi, tidak hanya mendapatkan sanksi untuk disita sebagiannya, dia kelompok ini boleh diperangi. Ini kelompok yang kedua. Yang pertama tidak mau membayar ya, tapi masih meyakini bahwa zakat itu fardhu, kewajiban, maka dia berdosa, tidak dianggap murtad ya, dia diberi sanksi, disita sebagian hartanya dan ditakzir. Tapi kalau melawan ya, ngerahkan preman untuk menjaga asetnya, maka sudah boleh diperangi. Begitu. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintah, kata Rasulullah SAW, untuk memerangi manusia hingga mereka mau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, hingga mereka mau menegakkan sholat, mau membayar zakat. Kalau mereka sudah mengerjakan itu semua, mereka sudah menyelamatkan diri mereka dari harta mereka, darah mereka, dari kekuasaan saya, dari keputusan saya.
Ya. Jadi hadis ini menjadi dasar kalau ada yang menolak, kemudian menolak itu dengan cara yang keras mempertahankan mati-matian, perangi. Ini tadi yang saya sampaikan ya, riwayatnya ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh rawahul jamaah. Abu Hurairah menceritakan, lamma tuwfiya Rasulullah SAW wa kana Abu Bakrin wa kafara man kafara minal Arab. Ketika Rasulullah SAW wafat, urusannya ada di tangan Abu Bakar, pengganti Rasulullah SAW. Sebagian orang Arab itu ternyata ingkar, kafir. Faqala Umar mengatakan, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqi wa hisabu Allah taala faqala wa wallahi la uqatilanna man farraqa bainas shalah wa zakat. Kata Umar itu ngambil bagian depannya toh. Abu Bakar sampean kok wantun kate merangi orang. Padahal Rasulullah SAW kan mengatakan, saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mau berkata tidak ada Tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakannya, mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah menjaga dirinya dari saya itu maksudnya dari kekuatan yang ada di tangan saya, kata Rasulullah. Maka Abu Bakar menjawab, wallahi demi Allah la uqatilanna, saya akan perangi man farraqa bainas shalah wa zakat, siapa yang memisah antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah kewajiban tentang harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Ya. Demi Allah kalau mereka melawannya dengan keras, ya meskipun dulu mereka itu melaksanakannya pada masa Rasulullah, saat ini gak gelem, pasti tetap saya akan memerangi mereka. Maka Umar akhirnya ngakoni, wallahi ma huwa illa an qad syarahallahu sadra Abi Bakrin lil qital fa araftu annahu al-haq. Demi Allah, ini ternyata Abu Bakar itu lebih dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berani memerangi orang yang mau melawan kewajiban zakat. Maka saya tahu bahwa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini benar. Ini tentang ini ya, kewajiban. Nah, yang terakhir tentu saja kalau orang sudah tidak meyakini kewajibannya, ya sudah dianggap keluar dari Islam. Jadi enten telu macamnya. Ngakoni nek wajib gak gelem bayar. Nah, ya sudah. Ya. Maka pemerintah bisa mengambil, menyita sebagian harta dan memberikan hukuman. Ya, yang kedua, tidak mau membayar zakat dan melawan dengan segala daya upaya, perangi. Ya. Yang ketiga, kalau tidak meyakini lagi sebagai kewajiban, sudah dianggap keluar dari Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.